Oke, selamat datang di channel Wahana Flash. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas strategi trendline. Sengaja saya membahas strategi ini karena saya juga termasuk trend follower. Kenapa harus trendline? Mungkin ini pertanyaan di benak Anda. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengalahkan pasar. Yang dilakukan trader itu hanyalah mengikuti kemana pasar akan bergerak. Dan trendline adalah cara untuk mengetahui kemana pasar akan bergerak. Alasan berikutnya adalah trendline itu mudah dan sederhana. Tetapi jangan terkecoh. Walaupun mudah dan sederhana, strategi ini cukup mumpuni. Sehingga tidak heran bila strategi ini masih dipakai oleh kalangan trader profesional. Di samping itu, strategi ini juga sangat fleksibel karena bisa diterapkan di berbagai instrumen perdagangan dan bisa diterapkan pada time frame berapapun, sehingga trader dari berbagai karakter bisa memanfaatkan strategi trendline untuk mempermudah analisanya. Sebelum melangkah lebih jauh seputar trendline, perlu saya jelaskan jenis-jenis tren. Tren itu terdiri dari 3 jenis, yaitu tren naik atau yang biasa disebut uptrend, kemudian ada lagi tren turun atau yang biasa disebut downtrend, kemudian yang terakhir adalah tren bolak-balik atau mondar-mandir. Istilah ini biasa disebut sideways, atau ada juga yang menyebutkan dengan istilah ranging. Coba teman-teman perhatikan pada gambar. Di sini suatu tren bisa dikatakan sedang naik bila telah memenuhi beberapa kriteria atau syarat. Syarat yang pertama, memiliki minimal 2 puncak, di mana puncak yang kedua harus lebih tinggi dari puncak yang pertama. Di sini, ini puncak pertama dan puncak kedua, di mana puncak kedua ini posisinya lebih tinggi dari puncak yang pertama di sini. Syarat yang kedua, memiliki 3 lembah, di mana lembah yang ketiga lebih tinggi dari lembah yang kedua, dan lembah yang kedua juga harus lebih tinggi dari lembah yang pertama. Jadi di sini, ini lembahnya. Nah, lembah ketiga di sini lebih tinggi dari lembah yang kedua di sini. Khusus untuk lembah yang ketiga, kedepannya ini diperlukan untuk persiapan entry, sehingga bisa jadi kemunculan lembah yang ketiga lah yang ditunggu dalam menggunakan strategi trendline. Ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, perhatikan kembali pada gambar yang ada di layar monitor. Sama seperti uptrend, bahwa sebuah tren bisa dikatakan sedang dalam kondisi turun harus terlebih dahulu memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah
minimal setidaknya memiliki 2 lembah, di mana lembah yang kedua harus lebih rendah dari lembah yang pertama. Ini lembah yang kedua lebih rendah dari lembah yang pertama di sini. Kemudian syarat yang kedua adalah memiliki 3 puncak, di mana puncak yang ketiga harus lebih rendah daripada puncak yang kedua, dan puncak yang kedua juga harus lebih rendah daripada puncak yang pertama. Di sini puncaknya. Pada gambar di sini belum muncul puncak yang ketiga. Itulah yang dinanti dalam penerapan strategi ini, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Berikutnya adalah tren yang bergerak bolak-balik. Kenapa tren ini bisa bolak-balik? Karena tren sedang dalam konsolidasi, atau bisa dikatakan trennya tidak sedang uptrend dan juga tidak sedang downtrend. Sehingga di dalam gambar tampak tren yang memiliki puncak dan lembah cenderung tidak beraturan. Kadang puncak atau lembah sejajar dengan puncak atau lembah sebelumnya. Intinya, bila Anda kesulitan menyimpulkan kemana arah trennya, bisa jadi trennya sedang sideways. Coba Anda perhatikan gambar. Anda pasti bingung kemana arah harga. Dia tidak naik dan juga tidak turun. Inilah ciri sideways. Penerapan sideways dalam strategi trendline juga akan dibahas pada slide selanjutnya. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan analisa pada situasi sedang uptrend. Pada gambar terlihat jelas bahwa terdapat 2 puncak yang terus naik dan terdapat pula 3 lembah yang juga terus naik, sehingga bisa disimpulkan bahwa tren sedang naik. Ini puncaknya naik, ini lembahnya juga naik. Kemudian dari ketiga lembah tersebut bisa ditarik garis tren. Nah, pada area lembah ketiga itu bisa dilakukan open buy, dan ujung lembah ketiga sebagai posisi stop loss-nya. Dan untuk take profit bisa dipasang pada puncak kedua. Perhatikan pada gambar. Oh ya, berikut saya contohkan bagaimana cara menarik garis trendline pada MetaTrader 4. Jadi seperti ini cara menarik garis trend. Ada draw trendline. Saya klik, terus saya tarik di sini. Sini. Nah, seperti ini cara membuat garis trendline. Oke, saya coba untuk menjelaskan secara grafik. Pada gambar terlihat bahwa terdapat 2 lembah yang terus meninggi disusul dengan 2 puncak yang juga turut meninggi, sehingga bisa disimpulkan uptrend. Untuk situasi uptrend bisa ditarik garis trend pada kedua lembah tersebut hingga membentuk garis naik. Sampai di sini
silakan menunggu kehadiran lembah yang ketiga. Nah, setelah harga menyentuh garis tren, tunggu harga memantul hingga muncul candle pelepasan. Yang dimaksud dengan candle pelepasan adalah candle ini tidak menyentuh, maksud saya candle ini tidak menyentuh garis tren. Jadi Anda bisa melakukan entry bila sudah muncul candle ini. Di sini. Ini kan candlenya tidak setelah memantul muncul candle yang tidak menyentuh garis tren. Jadi Anda bisa melakukan entry bila sudah muncul candle ini. Kenapa saya membuat istilah candle pelepasan? Karena biasanya untuk memastikan apakah harga akan naik ke atas, saya biasa memakai indikator seperti stokastik osilator, MACD, standar deviasi, CCI, dan terkadang saya kombinasi dengan moving average. Nah, bila memakai stokastik misalnya, itu kan saya tunggu posisi stokastik berada pada jenuh jual dan kedua garis menyilang ke atas. Oke, coba saya contohkan langsung ya. Seperti ini. Misalnya saya memakai stokastik. Nah, itu kan saat harga menyentuh garis tren, saya kan pasti menunggu posisi stokastik berada di ujung ini, ada di ujung sini atau di ujung bawah sini, lalu saya tunggu harga menyilang ke atas dari sini, atau kalau dari sini menyilang ke bawah. Atau bisa juga memakai CCI karena kurang lebih sama penerapannya. Nah, bila memakai bantuan indikator, biasanya harga sedikit naik ke atas. Jadi bisa dikatakan agak sedikit terlambat untuk kepentingan memastikan dulu. Jadi untuk memudahkan hal semacam itu, saya menggunakan istilah candle pelepasan untuk mempermudah analisa. Seperti ini. Setelah memastikan bisa melakukan entry, maka Anda bisa meletakkan posisi stop loss pada ujung lembah ketiga dan posisi take profit pada ujung puncak kedua. Perhatikan gambar di sini. Ini take profitnya di sini, stop lossnya di sini. Dan buy tentunya setelah candle pelepasan ini muncul. Jadi di sini buy-nya. Nah, ini hasil analisa menggunakan strategi trendline. Harga bergerak sesuai prediksi. Dengan kata lain, profit. Berikutnya, saya contohkan untuk situasi downtrend. Perhatikan gambar. Di sini terlihat jelas terdapat dua puncak yang terus merendah dan dua lembah yang juga turut merendah, sehingga bisa ditarik garis trendline pada kedua puncak tersebut sampai muncul garis dengan kemiringan ke bawah seperti ini. Nah, sampai di sini tunggu kehadiran puncak yang ketiga. Jadi tunggu ini naik dulu ke atas, menyentuh
garis trend line. Nah, setelah harga menyentuh garis trend, tunggu hingga harga memantul dan muncul candle penerusan. Disinilah Anda bisa melakukan entry sell. Letakkan posisi stop loss pada puncak terdekat. Dalam hal ini adalah puncak ketiga. Dan posisi di sini stop lossnya puncak ketiga dan posisi take profitnya pada lembah kedua. Perhatikan gambar seperti ini. Nah, berikut hasil analisa menggunakan strategi trendline. Harga bergerak sesuai prediksi, dengan kata lain profit. Ini turun. Berikutnya saya contohkan untuk situasi sideways. Perhatikan gambar. Di sini terlihat puncak 1 sejajar dengan puncak kedua. Sengaja saya tarik garis trend pada kedua puncak tersebut sebagai acuan entry. Sampai tahap ini kita tunggu kemunculan puncak 3 sebagai acuannya. Jadi ditunggu sampai menyentuh garis trend di sini. Pada gambar selanjutnya terlihat harga memantul ketika menyentuh garis trend dan disusul kemunculan candle penerusan. Ini merupakan sinyal untuk entry sell, di mana letak stop lossnya berada pada puncak ketiga di sini stop lossnya, dan take profit pada lembah kedua di sini. Jadi di ujung sini sebagai stop lossnya dan di ujung sini sebagai take profitnya. Oke. Ini hasil analisa menggunakan strategi trendline. Harga bergerak sesuai prediksi, dengan kata lain hasilnya juga profit seperti ini. Jadi harga sampai melewati garis TP malah. Oke, bila pada contoh-contoh sebelumnya harga selalu memantul ketika menyentuh garis trend, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh apabila harga tidak memantul. Tidak memantul maksudnya harga malah menembus garis trend seperti ini. Untuk kasus seperti ini, ketika harga menembus garis trend, tunggulah kehadiran candle penerusan seperti ini. Ketika candle ini muncul, Anda bisa melakukan entry sell dan meletakkan stop loss pada puncak terdekat dan take profit pada lembah terdekat. Perhatikan gambar. Ini kan lembah terdekatnya di sini, di L2, di lembah 2. Sedangkan puncak terdekat itu di puncak 2. Ini sebagai SL-nya. Nah, ini hasil analisa menggunakan strategi trendline. Harga bergerak sesuai prediksi sehingga hasilnya profit seperti ini. Ini sudah menembus take profit.
Oke, dari pembahasan materi strategi trendline bisa kita tarik kesimpulan bahwa tren terdiri dari 3 jenis, yaitu tren naik, tren turun, dan sideways. Dimana bila sedang uptrend bisa kita tarik garis pada kedua lembah sehingga membentuk kemiringan garis ke atas. Dan bila sedang downtrend, kita bisa menarik garis pada kedua puncak hingga membuat garis dengan kemiringan ke bawah. Begitu pula pada saat sideways, kita bisa tarik garis pada kedua puncak atau lembah yang sejajar hingga membentuk garis datar. Setelah itu, tunggulah apakah harga akan memantul atau menembus garis tren tersebut. Kemudian tunggu candle penerusan sebagai trigger untuk entry. Dan letak stop loss dan take profit berada pada puncak atau lembah terdekat. Oke, kita sudah berada pada penghujung slide. Terima kasih sudah menyaksikan. Bila teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Perlu diingat bahwa tidak ada strategi yang sempurna. Semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Batasi resiko, gunakan money management secara bijak. Semoga bermanfaat.